Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu macam nikmat. Di antara nikmatnya ialah nikmat Islam dan iman. Tanpa nikmat tersebut kita tidak akan bisa berkumpul di tempat insyaallah suci lagi mubarakah. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti apa yang bisa kita rasakan pada saat ini. Ustaz-ustaz yang saya hormati dan teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya saya di sini, saya ingin membawakan ceramah yang berjudul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menegaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran bukan hanya kitab suci untuk dibaca, melainkan untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Jamaah sekalian, Al-Quran sebagai pedoman hidup berarti menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam segala aspek kehidupan, dalam beribadah, bermasyarakat, berakhlak, dan dalam mengambil keputusan. Tetapi sayangnya masih banyak orang di luar sana yang membaca Al-Quran hanya sekedar membaca, ingin sampai di hati mereka untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi, taraktum fikum amrayni la tafilu ma tasakkum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya, yakni kitab Allah wa sunnati dan sunnahku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Malik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan hidup dunia dan di akhirat terletak pada sejauh mana kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan tolak ukur utama dalam kehidupan kita. Dengannya kita menentukan dan mengukur setiap langkah-langkah ibadah kita dalam keseharian kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran sebagai pedoman hidup ialah sangat besar. Di antaranya Al-Quran menunjukkan pada kita menuju jalan yang benar dalam kehidupan yang penuh dengan godaan, fitnahan, dan kebingungan moral seperti saat ini. Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita, bagai lampu di kegelapan malam yang kita cari. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Barakum man fata'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua begitu mulianya kedudukan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, baik dengan membaca, memahami isinya, dan mengamalkannya hingga kehidupan nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran juga hadir sebagai penenang hati, pembimbing jiwa. Banyak masalah terasa berat karena kita jauh dari Al-Quran. Padahal ketika kita kembali kepada Al-Quran, hati kita merasa lebih tenang dan lebih rileks. Al-Quran juga hadir sebagai obat bagi pembacanya, karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengandung makna zikrullah, zikir kepada Allah. Menurut mayoritas Al-Imam Ghazali rahimahullah berkata, jika engkau ingin berbicara dengan Allah maka salatlah,
Dan jika kamu ingin Allah berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Perkataan ulama ini menegaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah sarana komunikasi antara Tuhan dan hambanya. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita nasihat, petunjuk kepada kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan momentum terbaik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada perubahan sedikit dari kita. Mari kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran walau hanya beberapa ayat, lalu berusaha mengamalkannya hingga kehidupan nyata dalam kejujuran, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk golongan orang yang dekat dengan Al-Quran, senantiasa membacanya dan mengamalkannya hingga kehidupan nyata. Mari kita tutup kultum singkat saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.